Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingatkan diri saya dan semua yang telah berhadir di ruangan ini untuk menghadirkan hati dan niat kita karena Allah Ta'ala. Tidak karena tidak enak ya. Karena kalau nggak enak berarti nggak ikhlas. Ketika nggak ikhlas nggak akan kita serap ilmu dengan baik dan nggak akan dapat pahala. Lawan ikhlas riya. Jadi riya berbuat ketaatan karena ingin dipuji, karena ingin sesuatu, karena ingin nilai misalkan, bukan karena itu, tapi karena kita mencari ridha Allah, di mana ini merupakan ilmu yang pokok yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Nggak bisa bicara bahwa dia bukan jurusan ilmu agama. Nggak bisa bicara bahwa saya ini di Saintek. Nggak bisa, karena ini adalah kewajiban setiap individu muslim yang mukallaf. Setiap kita sudah balik, berakal, telah sampai ke telinga kita pokok dakwah Islam, maka semua hukumnya wajib belajar ilmu agama. Kalau dia belum mengetahuinya, maka dia jatuh ke dalam maksiat. Meninggal dalam keadaan maksiat, berarti meninggalnya. Nah, oleh karena itu, jangan lupa selalu senantiasa kita niatkan karena Allah untuk meningkatkan ilmu, pemahaman ilmu agama. Kita sudah sampai ke sifat kalam Allah. Sebelumnya sudah kita jelaskan di beberapa segmen, ada hari ini ke-6. Banyak hal yang sudah kita awali dengan bagaimana di permulaannya, bahwa siapa kita, bahwa kita mukallaf telah dibahas di belakang, orang yang terbebani hukum kita. Kita ada beban hukum yang harus kita jalankan karena kita nggak gila. Kalau orang gila bebas. Jika itu orang anak kecil meninggal sebelum balik, bebas. Itu. Jadi kita nggak bebas karena kita harus belajar. Wajib kepada kita semua untuk belajar ilmu agama. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi. Kalam Allah bersifat qadim. Sementara sebelumnya kita bicara sifat Allah Al-Qadim. Sifat Allah Al-Qadim bahwa hanya Allah satu-satunya yang ada, tidak diawali ketiadaan. Seluruh makhluk diawali ketiadaan, baru ada, namanya kita baharu. Makhluk ini baharu. Karena adanya didahului tidak ada, baru ada. Ini konsep qadim ya, yang udah kita pelajari minggu lalu. Nanti bisa kita share video yang minggu lalu untuk menyambung ke hari ini. Qadim itu, konsep qadim itu ada, tidak didahului ketiadaan. Sementara yang baharu, selain Allah, seluruhnya baharu. Kenapa dibilang baharu? Karena diciptakan oleh Allah. Selain Allah, baharu. Diciptakan oleh Allah. Adanya sebelumnya tidak ada. Baru setelah itu ada. Ini konsep qadim. Sementara selain Allah baharu. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah air, kemudian arash, kemudian apa? Qalam, kemudian lauhul mahfud. Sebelum ini hanya ada Allah tanpa awalan. Oleh karena itu tidak ada pertanyaan kapan adanya Allah. Sekarang ketika kita memasuki wa kalamuhu qadim kasairi sifatihi, dan kalam Allah, karena Allah zatnya itu qadim, tidak bermula, sifat-sifat Allah seperti zat Allah qadim, tidak bermula. Artinya sifat kalam Allah juga qadim, tidak bermula. Bukan seperti kalam manusia. Bukan seperti kalam kita. Kalam kita diawali, diakhiri pakai bahasa. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Aceh kalau kita di Aceh. Pakai bahasa Indonesia untuk bisa dipahami oleh semua orang. Inilah kalam kita. Diawali dan diakhiri. Tadi saya tidak bicara kan?
Lalu sekarang saya bicara, artinya kalam kita ini baharu, diawali, diakhiri, dimulai, diakhiri dengan bahasa, dengan huruf, dengan suara. Ini kalamnya kita. Karena Allah bersifat qadim, tidak bermula, tidak berawal, sifatnya juga qadim, sehingga kalam Allah tidak berupa huruf, tidak suara, tidak bahasa. Lalu, kenapa demikian? Li'annahu subhanahu mubayinun li jami'il makhluqat. Karena Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Karena Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Nanti akan kita jelaskan sedikit tentang kalamnya. Kenapa? Karena Allah berbeda. Kalam Allah juga berbeda. Allah dan sifat-sifatnya berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk dari segi zat, fizzat. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Ketika kita sebut zat Allah, artinya adalah hakikat adanya Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Ini zat Allah. Sementara jika kita sebut zat kita, serupa. Saya ini perempuan sama dengan kalian perempuan. Saya ini perempuan sama dengan perempuan yang lain. Dari segi zat, sifat, perbuatan sama. Cuman beda saja, saya ini beda nama dengan yang lain. Ada juga yang sama nama dengan saya. Kan gitu? Berbeda. Zat manusia berbeda dengan zat Allah. Zat makhluk berbeda dengan zat Allah. Jika disebut zat itu apa sih? Zat Allah adalah hakikat adanya Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Zat Allah adalah hakikat adanya Allah yang tidak serupa dengan seluruh makhluknya. Ini kalau kita sebut zat Allah. Zat manusia, ya ini kita. Kita zat kita sendiri nggak kita ketahui. Jangankan untuk berpikir tentang zat Allah, tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Zat Allah berbeda dengan zat seluruh makhluk. Tidak boleh berpikir tentang Allah karena berbeda. Tidak boleh kita berpikir tentang Allah karena Allah tadi berbeda. Masih ya? Barakallahu fiik. Kemudian wasifat, dan sifat Allah juga berbeda dengan sifat makhluk. Sifat, ada zat, ada sifat. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah yang kita kenal ada 13 sifat. Wujud, qidam, baqa. Di Aceh dikenal dengan 20 sifat. Bahkan di tempat lain juga di Indonesia dikenal dengan 20 sifat. Ini sifat Allah yang tidak serupa dengan sifat makhluk. Zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Wal af'al, dan perbuatan Allah juga berbeda dengan perbuatan makhluk. Jadi ketika kita bicara tentang Allah berbeda, udah langsung. Kalau kita berbuat timpan misalkan, bikin sesuatu harus ada mengadon gitu kan. Kita pegang, kenalah benda dengan tangan kita. Allah tidak seperti itu. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, bukan berarti Allah mengambil bahannya seperti manusia membuat kue, bukan. Bukan gitu, karena perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk, tidak boleh dibayangkan. Allah berbeda dengan makhluk. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk, sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Kalau pada manusia, sifat melekat pada manusia. Ya kan? Sifat saya, perbuatan saya melekat pada saya. Sementara sifat zat Allah itu tidak seperti manusia yang melekat. Bukan melekat, bukan terpisah, artinya tidak bisa kita bayangkan tentang zat Allah. Yang penting untuk kita ketahui bahwa Allah tidak serupa dengan seluruh makhluknya. Makanya tadi kalam Allah berbeda dengan kalam makhluk. Kalam Allah berbeda dengan kalam makhluk. Kenapa tadi dikatakan berbeda? Karena Allah berbeda dengan seluruh makhluk dari segi zat, sifat, dan perbuatan. Tadi sudah saya sampaikan, kalam kita diawali, diakhiri bahasa, ya kan? Allah berkalam, tidak serupa dengan kalam makhluk, tapi disifati dengan sifat kalam. Kenapa disifati dengan sifat kalam? Karena dalam Al-Quran ada dalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa mendengar kalam Allah, tapi bukan yang huruf suara bahasa itu yang didengar.
Yang didengar oleh Nabi Musa adalah kalam yang tidak serupa dengan kalam makhluk, kalam azali yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Allah buka hijab maknawi. Allah buka hijab maknawi, bukan hijab hakiki. Kalau hijab hakiki kayak hijab di masjid, pemisah antara perempuan dengan laki-laki, ada hijab kan? Didorong-dorong, dibuka gini, itu namanya hijab hakiki. Hijab maknawi itu bermakna hijabnya yang dibuka bukan hijab hakiki. Artinya ketika dibuka hijab itu, Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah yang tidak serupa dengan huruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Bukan berarti wahai Musa, bukan gitu. Karena itu kalau wahai sudah pakai bahasa. Atau Nabi Muhammad ketika Mi'raj menerima wahyu tentang sholat, ya kan? Untuk dipahami Nabi Muhammad ketika Mi'raj menerima wahyu tentang solat. Kenapa Nabi Muhammad memahami? Karena Nabi Muhammad mendengar kalam yang azali, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Allah kuasa untuk membuka hijab itu sehingga Nabi Muhammad mendengar, tidak bersuara, tidak huruf, tidak bahasa, tapi dipahami. Nggak bisa kita tanya bagaimana. Ini stop di sini, bukan lagi wilayah kita untuk berpikir bagaimana. Yang penting imani. Kita beriman bahwa Allah bersifat kalam tapi tidak serupa dengan kalam manusia. Nabi Muhammad mendengar ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj Nabi Muhammad mendengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Tidak diawali, tidak diakhiri, dipahami. Ini nggak boleh kita berpikir lagi. Ya. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Hanya 3 saja makhluk Allah yang mendengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Siapa mereka? Nabi Muhammad, Nabi Musa, malaikat Jibril, pembawa wahyu. Hanya itu saja. Yang lain tidak mendengar kalam Allah yang azali. Lalu Al-Quran, ya kan? Disebut juga dengan kalam Allah. Al-Quran, jika yang dimaksud lafaz munazzal, lafaz yang diturunkan berupa ada Taurat, Zabur, Injil. Lafaz munazzal itu ada Taurat, Zabur, Injil, ada Al-Quran. Bukankah Al-Quran berbahasa Arab? Iya kan? Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran tidak bisa langsung dibilang makhluk, karena maknanya ada yang kalam yang azali. Kalau disebut Al-Quran punya 2 makna. Lafaz munazzal yang berupa huruf, berupa suara, itu yang turun pada kitab-kitab. Ada 4 kitab. Al-Quran berbahasa Arab, bukan Allah berbahasa Arab. Al-Quran bahasanya Arab. Ini lafaz munazzal. Lafaz munazzal, lafaz yang diturunkan ini, dia adalah ibarat adanya kalam Allah yang azali. Ibarat, namanya ibarat, mengungkap yang azali. Ibarat, apa itu ibarat? Ungkapan yang azali. Kalau contohnya ya, ini sekilas, nanti akan ulang lagi, jangan bingung. Seandainya kita tulis di papan tulis kambing, kambing mengungkap kambing yang kambing yang tulisan mengungkap kambing yang asli. Bisakah kambing tulisan ini kita beri ke tukang kurban, kita bilang ini kambing saya untuk kurban? Nggak bisa kan? Karena ini adalah ungkapan dari kambing asli. Yang kambing asli ada daging, ada darah, ya kan? Ada tulang belulang. Ini ungkapan dari kambing. Yang jenisnya itu nggak tinggi, kalau kambing pendek-pendek. Beda lagi dengan domba, gitu kan? Ini adalah kata ini ungkapan. Demikian juga dengan lafaz munazzal pada Al-Quran berbahasa Arab. Ini adalah ungkapan adanya kalam Allah yang azali. Dan ungkapan ini bukan dibikin oleh Nabi Muhammad, bukan dibikin oleh malaikat Jibril. Tapi ungkapan ini adalah Allah yang ciptakan, sehingga bahasanya sangat indah. Paham? Tapi kalau disebut kalam Allah, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Ini pembahasannya kalau masih bingung karena baru masuk hari ini. Gak apa-apa, insya Allah akan nyambung sebentar lagi. Yakini saja bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya.
zat, sifat, dan perbuatan. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Kita bicara, Allah berkalam, kita juga kalam, kan ada kita bicara ini pakai bahasa. Nabi Adam bisa semua bahasa. Allah menciptakan Nabi Adam, diajarkan oleh malaikat bahasa untuk Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dan anak-anaknya menguasai banyak bahasa. Ini bukti bahwa bahasa adalah makhluk ciptaan Allah. Jangan bilang bahwa Allah berbahasa Arab. Keliru. Allah menciptakan makhluk, termasuk perbuatan makhluk itu, termasuk bahasa makhluk itu. Saya mau tanya, seandainya kita tidak ada mulut, bisa bicara? Karena Allah menciptakan pada manusia, kalam manusia harus pakai huruf, pakai mulut, pakai pita suara, pakai alat, pakai udara, pakai suara yang keluar dari udara yang keluar dari sela-sela mulut kita. Keluarlah bahasa, dipahami, didengar. Kalau orang bisu nggak bisa bicara. Inilah ciptaan Allah pada kita. Disinilah agungnya Allah. Kita melihat pada diri kita. Kok bisa kita bicara, nggak lama berpikir, bisa kita ungkapkan dan didengar oleh orang, dipahami. Siapa yang ciptakan otak? Allah. Siapa yang ciptakan bahasa? Allah. Coba bahasa Aceh, ada belajar? Enggak. Tiba-tiba saja bisa bahasa Aceh. Mak, bu, misalkan. Mak makan, mak. Yang bahasa Aceh yang ada, kan Aceh ini banyak sekali bahasanya kan. Kalau bahasa Indonesia mak de, bahasa Aceh mak de. Dari mana itu tahu? Bahkan kami bisa menyimpulkan kalau saya dengar bahasa Aceh seseorang, ini PD ini. Siapa yang menyebabkan kita jadi PD itu? Allah pencipta. Sehingga logat, lahjah orang PD, orang Aceh Selatan beda nggak? Beda. Sengaja nggak? Saya mau tanya. Baru sadar setelah orang ngomong. Oh ini kamu dari PD ya? Kok tahu? Cara ngomong nggak bisa dibohongi. Oh ini Aceh Selatan ya? Iya. Cara ngomong nggak bisa dibohongi karena kita apalagi dosen ini. Dosen udah biasa menghadapi mahasiswa Aceh Selatan, PD, ada Aceh Utara, Matang. Beda lagi bahasanya. Orang sana lebih halus-halus bahasanya. Aceh besar beda nggak? Aceh besar saja jenisnya macam-macam. Coba Aceh besar ada yang biasa bahasa Aceh model-model PD, ada yang R-nya, ada yang ya kan? Sumayang apa? Sumayang ate, asar ate, gitu kan? Coba. Ini siapa yang belajar? Siapa yang, apakah kita sengaja ngomong seperti itu? Enggak. Kenapa? Memang proses meniru. Memang proses meniru. Tapi proses meniru itu pun Allah yang ciptakan. Coba. Ini keagungan Allah pada bahasa manusia. Allah pencipta, tidak serupa dengan ciptaannya. Makanya kalam Allah tidak serupa dengan kalam makhluk. Paham sekarang? Jadi nggak boleh tanya bagaimana kan? Nggak boleh tanya bagaimana. Makanya anak bahasa Arab saya minta hadir karena kenapa? Ini bahasa Arab. Kita udah jurusan bahasa Arab, kalau nggak dengar bahasa Arab dalam kitab nggak terbiasa kita dengan bahasa, ya, bahasa Arab. Bahasa Arab indah. Nah, inilah bahwa kalam Allah qadim. Kalam Allah qadim sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Dari ilmu, kudrah, iradah, semua sifat Allah itu qadim, nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru bagi Allah. Nggak ada berkalam sekarang berkalam, nggak ada. Ilmu Allah juga demikian. Ilmu Allah itu azali dan abadi. Hari ini sekian kita berkumpul dalam ilmu Allah, Allah tahu. Kita baru tahu hari ini berapa orang yang datang. Kita baru tahu hari ini absen berapa orang yang datang, baru tahu hari ini. Allah mengetahuinya sebelum terjadi. Karena Allah pencipta kita. Yang belum lahir Allah tahu. Yang belum lahir, anak kalian ini yang ada yang belum nikah nih, siapa jodoh, bagaimana anaknya, Allah yang tahu. Kita tahu?
Ada yang pesan jodohnya seperti apa? Ini tanda kita tidak mengetahui bahwa Allah yang mengetahui semua yang terjadi pada makhluknya, dan Allah penciptanya. Kalau kita masih tanya-tanya lagi, ada orang baru lahir, laki apa perempuan? Gitu kan? Dokter pun kadang-kadang sudah mengatakan ini laki-laki, begitu lahir perempuan. Ada orang udah beli baju perlengkapan bayi warna biru semua untuk anak laki-laki. Ternyata yang lahir warna pink. Itu. Kenapa itu terjadi? Karena kita tahu kan? Tapi Allah dengan ilmu yang azali Allah tahu. Kita ini mau jadi masuk surga atau masuk neraka, Allah tahu. Kita mohon pada Allah, karena kita tidak tahu, kita berdoa, ya kan? Harapan kita, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka. Neraka itu sangat-sangat panas. Saya nggak mau, ya Allah. Oleh karena itu, ini cara salah satunya supaya kita mengetahui ilmu tauhid. Ilmu tauhid tidak kita kuasai, tidak diterima ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang sampai dia kenal Tuhan yang dia sembah. Karena kenapa? Jangan-jangan dia merasa khusyuk ibadah, ternyata dia membayangkan Allah di satu tempat gede berukuran. Karena kenapa? Gara-gara dia mendengar Allahu Akbar, dikira cuman Akbar yang tahu bahasa Arab. Allahu Akbar dikira gede, dibilanglah gede ukuran. Na'udzubillah, padahal Allahu Akbar, Allah Maha Agung, tidak serupa dengan seluruh makhluknya. Makanya butuh belajar. Jangan kira setiap orang itu lahir dalam keadaan pintar. Nabi kita, Nabi Muhammad, orang terpintar yang Allah ciptakan. Tapi gurunya adalah Jibril, bukan baca-baca sendiri. Bahkan di antara hikmah Nabi tidak tulis, tidak baca, adalah bahwa ilmu itu yang penting ditalakkikan. Walaupun sebodoh-bodoh, tapi Rasulullah bukan orang bodoh, nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Kita udah bisa tulis, udah bisa baca, masih tell me kita kan. Rasulullah tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Ini bahkan kekuatan Rasulullah, untuk kecerdasan Rasulullah disampaikan oleh Jibril, terekam oleh Rasulullah, tidak perlu tanya dua kali. Kalau kita, maksudnya apa maksudnya? Nanyanya berkali-kali kita kan? Rasulullah enggak gitu. Ini udah ana mufhum lagi. Udah tanya ana mufhum lagi. Itu. Jadi Allah berbeda dengan kita. Ini ciptaan tidak mungkin serupa dengan pencipta. Ini logika dasar manusia. Logika dasar manusia mengatakan bahwa pencipta tidak serupa dengan ciptaan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan seluruh makhluk. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini udah dapat disimpulkan ya. Kemudian kita lanjut. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maha suci Allah. Ketika kita baca subhanallah, maknanya maha suci Allah. Ini kalimat agung dalam Islam. Setelah la ilaha illallah, yang agung setelah itu subhanallah. Makanya bagus kalau kita berzikir dengan subhanallah. Apa makna subhanallah? Subhanallah artinya maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluk. Bukan suci dari najis, karena Allah itu bukan makhluk. Yang suci dari najis itu makhluk. Ketika kita katakan subhanallah, artinya Allah maha suci dari keserupaan dengan makhluknya. Amma yaqulu zalimun, dari yang diserupakan. Jadi karena Allah tidak serupa tadi, Allah maha suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Orang zalim itu siapa? Orang musyabbih dengan orang kafir. Orang-orang musyabbih yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Coba kita lihat orang Nasrani mengatakan Tuhan mereka ada di langit. Ini orang Nasrani. Orang musyabbih termasuk juga dia.
Orang Yahudi berkata Tuhan mereka ada di atas Arash. Dalam kitab Taurat mereka dikatakan Tuhan mereka ada di Arash. Rambut, ikal, kulit, sawo matang, umur 30 tahun katanya. Jadi ada umurnya juga Tuhan mereka. Na'udzubillah. Makanya Allah Maha Suci dari yang diserupakan oleh mereka ini. Orang Nasrani setelah dia fikir-fikir dibuat menjadi patung. Dibuat menjadi patung, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Tuhan dilahirkan lagi. Sementara kita sudah berkata tadi, sudah kita sampaikan bahwa Tuhan kita yang kita sembah tidak berawal, bersifat qadim. Sementara mereka menyembah patung, mereka mengatakan Tuhan mereka lahir. Sesuatu yang dilahirkan itu bukan Tuhan. Ya kan? Bukan Tuhan, berarti dia ada awalan. Yang ada awalan tidak layak jadi Tuhan, tidak cukup syarat jadi Tuhan. Yang mereka sembah tidak cukup syarat jadi Tuhan. Atau orang-orang yang musyabbihah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia membayangkan Allah itu ada bentuknya tapi nggak dibentuk kayak patung, hanya dalam khayalan. Ini orang musyabbih. Orang musyabbihah, mujassimah. Dia berfikir tentang Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata, jika orang berakhir pikirannya pada Allah itu sesuatu yang dapat dipikirkan menurut dia, itu orang musyabbih, kata Imam Syafi'i. Kalau dia berfikir sampai dia ke suatu, oh berada di Arash, oh berbentuk, oh naik turun. Kalau sudah sampai ke situ pemikiran dia, ini golongan musyabbihah, kata Imam Asy-Syafi'i. Ada juga orang yang berfikir lalu dia sampai pikirannya nggak ada buktinya, nggak terlihat, nggak masuk akal. Katanya ini berarti ateis. Ini berarti ateis. Ada lagi satu kelompok lagi, orang muwahhid. Bagaimana orang muwahhid? Dia tidak berfikir, dia sampai pikirannya pada bahwa kita lemah untuk berfikir tentang Allah. Itulah iman. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar berkata, al-ajzu an darakil idraku wal bahthu an zatihi kufrun wa isyraku. Lemahnya kita dalam berfikir tentang Allah, ini iman. Cocok dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ketika orang merasa lemah dalam berfikir tentang Allah, tidak mampu kita berfikir tentang Allah dan tidak diperintahkan untuk berfikir tentang Allah, inilah iman. Inilah iman. Inilah tauhid. Mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya, ini tauhid. Berarti orang muwahhid siapa? Orang yang bertauhid siapa? Orang yang telah pikirannya itu sampai pada tidak mau berfikir tentang Allah, tidak boleh berfikir tentang Allah. Karena puncak kita mengenal Allah, meyakini dengan pasti adanya Allah, tidak serupa dengan makhluknya dan tidak bertempat. Ini sudah selesai. Kata Imam Ar-Rifai, ghayatu ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak seseorang mengenal Tuhan yang dia sembah adalah meyakini adanya Allah, tidak bertempat dan tidak serupa dengan seluruh makhluk. Ini puncak, udah. Gak ada lagi setelah itu. Kalau ada setelah itu, jatuh ke dalam kekufuran, berupaya keras berpikir, jatuh ke dalam kekufuran. Sampai sakit kepala dia pikir, untuk apa? Gak diperintahkan kok. Untuk apa? Yang diperintahkan untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, bukan berfikir-fikir tentang zat Allah. Makanya gak boleh tanya Allah bagaimana. Nggak boleh tanya bagaimana. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah itu maha suci dari yang disifati oleh orang-orang kafir dengan kesucian yang sempurna. Kesucian yang sempurna artinya nggak mampu dibayang-bayangkan lagi. Selesai. Ini kesimpulan. Kalau belum pada kesimpulan ini, berarti belum nyampe ke muwahhid. Jangan-jangan masih di taraf musyabbih. Yang paling banyak di taraf musyabbih, yakin adanya Allah tapi diserupakan. Kalau orang ateis tidak yakin adanya Allah. Kalau orang musyabbih
Ada Allah tapi diserupakan, baru dia masuk akal. Kalau nggak masuk akal berarti bukan Allah katanya. Nggak mungkin ada sesuatu bukan pada tempat. Itu makhluk, iya, ada pada tempat. Allah pencipta tempat, tidak butuh pada tempat. Iya kan? Pencipta tempat, tidak butuh pada tempat. Allah ada. Itu. Buktinya ada Allah, kita diciptakan. Alam ini begitu teraturnya. Masa kita percaya tidak ada pencipta dengan teraturnya seperti ini? Na'udzubillah, itu ateis. Itu. Baik, ini mudah-mudahan sudah dipahami ya, bahwa kalam Allah berbeda dengan kalam makhluknya. Jadi tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Adapun lafaz munazzal Al-Quran adalah ibarat adanya kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Lafaz munazzal. Itu lafaz munazzal. Al-Quran punya dua maksud ya. Jika yang dimaksud lafaz munazzal itu yang diturunkan itu yang makhluk. Tapi kalau yang dimaksud kalam Allah nggak boleh dibilang makhluk. Itu. Kemudian fayatalakhasu min ma'na ma madha itsbatu 13 sifatan lillahi ta'ala takarrara zikruha fil Qur'ani imma lafzan wa imma ma'nan katsira. Maka tersimpul dari makna syahadat pertama. Ini pembahasan syahadat pertama nih kita. Tauhid itu mencakup pengetahuan kita tentang syahadat pertama dan syahadat kedua. Syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tauhid ini membincangkan makna dua kalimat syahadat. Kita kenal Allah yang kita sembah tidak serupa dengan makhluknya. Kita kenal Nabi Muhammad dalam syahadat kedua. Ini orang Islam, jangan nggak kenal Islam kita. Kita jadi guru, nggak kenal dasar hukum Islam, itu berbahaya. Bisa terjatuh dalam kekufuran karena tidak berilmu. Karena tidak berilmu. Guru, ada guru yang mengatakan Allah di langit. Ada guru yang berkata pada anak kecil, anak sekolah. Ada anak, kan pernah mungkin saya ceritakan, ada anak TPA kami, dia itu Muhammad Ali namanya. Dia udah belajar Allah ada tanpa tempat, Allahu mawjudun bila makan. Sampai di sekolah dibilang sama guru, belajarnya yang rajin-rajin ya nak, supaya dapat bintang. Kalau banyak dapat bintang bisa naik ke langit, itu motivasinya. Bisa naik ke langit ketemu dengan Allah katanya. Diprotes sama anak kecil ini. Bu, Allah bukan di langit. Allah ada tempat-tempat. Dia lapor. Kami tanya, saya tanya. Terus bu gurunya gimana? Nggak mau dengar. Dia dengan lemah ngomong, nggak mau dengar. Kasihan kan? Lebih tahu anak TK. Kita guru nih. Anak TK lebih tahu tentang Allah daripada guru. Jangan sampai guru-guru di sini muridnya nanti lebih cerdas tauhid daripada guru. Mati kita, nggak dipercaya lagi sama murid. Itu. Jadi dapat disimpulkan dari yang telah kita pelajari dari makna syahadat pertama, isbatu salasa asyara sifatan lillahi ta'ala. Ditetapkannya 13 sifat bagi Allah Ta'ala yang sering takarrara zikruha fil Quran, yang sering terulang-ulang dalam Al-Quran, dalam hadis, baik secara lafaz atau secara makna terulang-ulang. Disimpulkanlah oleh Imam Asy'ari, wajib hukumnya dipelajari oleh setiap individu muslim 13 sifat. Pengikut Imam Asy'ari berkata 20 sifat. Sama saja karena ada pengulangan pada sifat maknawiyah. Kalau kalam mutakallimun sama enggak? Sama. Gitu kan? Qudrah qadiran. Sama maknanya. Nah, ditetapkan 13 sifat oleh Imam Asy'ari. Kenapa Imam Asy'ari pertanyaannya? Karena yang menegakkan dalil-dalil untuk tauhid kala itu Imam Asy'ari. Sebagaimana kalau disebut hadis, kita akan sebut Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau disebut fikih, kita akan sebut Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, ya kan? Maliki.
Kalau kita sebut ilmu nahu, Abu Aswad Ad-Duali yang terbayang, ya kan? Kalau ilmu tajwid, masing-masing ada ulamanya, karena mereka yang pertama pencetus itu. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak melakukan itu? Nabi pelakunya, jangan salah, kalian jangan terprovokasi. Nabi pelakunya. Nabi adalah pelaku berbicara dengan bahasa Arab yang sangat benar. Nahwu dan sarafnya. Akhirnya muncullah ilmu nahwu dan saraf. Nabi membaca Al-Quran dengan tepat tajwidnya, muncul ilmu tajwid. Walaupun di masa Nabi belum ada ilmu itu, belum ada masa Nabi itu bid'ah, itu bid'ah hasanah. Di masa Nabi belum ada ilmu tajwid. Di masa Nabi belum ada ilmu nahwu. Ini adalah bid'ah hasanah. Kalau enggak, kita enggak bisa belajar ilmu tajwid hari ini, enggak bisa belajar ilmu nahwu. Kemudian kalau fikih kita sebutlah 4 mazhab, ya kan? Tapi mereka semua, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Atqanna dzaka qabla hadza. Kami itu sudah duluan kuat ilmu tauhid, baru ke fikih. Artinya tauhid 4 mazhab adalah Asy'ari. Walaupun mereka dikenal dengan ahli fikih. Imam Asy'ari orang pertama yang menegakkan dalil karena banyaknya serangan dari golongan-golongan menyimpang di luar Islam. Ada kala itu udah muncul Syiah. Pernah dengar Syiah? Muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul Jabariyah, Mu'tazilah. Banyak aliran-aliran di luar. Lalu Imam Asy'ari untuk menjelaskan termasuk tentang kalam yang kita jelaskan tadi, mulai dijelaskan dengan dalil. Sebagian berkata tidak ada sifat kalam, sebagian menyerupakan kalam Allah dengan makhluknya, kaum musyabbih mengatakan kalam itu tidak mungkin tanpa huruf, tanpa suara. Ini orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada yang mengatakan tidak ada sifat kalam. Lalu Imam Asy'ari menjelaskan Allah bersifat dengan kalam. Buktinya wa kallamallahu Musa taklima. Itu. Lalu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Berarti ada sifat as-sam'u wal basar. Ada enggak dalam ayat berarti? Ada kan? Terulang-ulang. Karena dan juga dalam hadis terulang-ulang, baik lafaz atau makna. Ada yang secara lafaznya tadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa kallamallahu Musa taklima. Ini lafaznya langsung kan? Ada yang makna. Kalau Rasulullah berkata, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Maknanya sifat Allah itu qadim, tidak berawal. Itu maknanya. Lalu disimpulkanlah 13 sifat yang wajib diketahui. Kenali Allah, kenali Tuhan yang kita sembah melalui sifat-sifat Allah. 13 sifat yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim. Paling kurang makna dia harus tahu. Bukan sekedar hafal gak tahu makna. Makna dia tahu. Maknanya bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu aja kesimpulan udah cukup itu. Bahwa sifat Allah juga berbeda dengan sifat makhluknya. Jadi baik secara lafaz atau secara makna terulang-ulang. Imma lafdan wa imma maknan. Baik secara lafaz ataupun secara makna terulang-ulang dalam Al-Quran. Makanya disimpulkan 13 sifat. Siapa yang simpulkan? Imam Asy'ari, sehingga dikenal dengan Asy'ari Maturidi. Pernah dengar dalam ilmu kalam? Pernah. Produk online ada yang nggak dengar? Kalau online kita, ini memang kan online waktu itu ya. Makanya kita kenapa kemarin ada pelatihan di bahasa Arab, ini diminta untuk mendengarkan. Diminta, ada beberapa orang dosen minta untuk mahasiswa ikut gitu kan, supaya tahu arahnya agama kita ini sebelum diobok-obok oleh orang non muslim, supaya kita kenal agama kita. Paling enggak untuk diri kita, kita pegang akidah itu sampai mati, itu udah cukup. Ahli apapun tapi iman kuat. Mau jadi ahli fisika kalian terserah, iman kuat. Mau jadi ahli biologi, imannya kuat. Itu jangan kita terombang ambing. Kalau kata orang Aceh, lage bohdrung lam kenan ho yang merun-run kenan merere. Pernah dengar? Saya dengar dari orang Matang waktu itu.
lagi boh trung lam artinya apa? Ikut-ikutan, nggak tahu mana pokok. Jadi kesana kemari nggak ngerti tentang ilmu dasar agama, nggak diketahui. Itu. Mana sifat 13 itu? Siapa coba bisa hafal? Al-wujud, al-wahdaniyah. Kalau yang wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadits ya, sama. Itu 20 sifat nanti tersimpul cara hafal itu. Kalau yang 13 sifat, al-wujud, al-wahdaniyah, al-qidam, al-azaliyah, al-baqa wa qiyamuhu binafsi wal qudrah wal iradah wal ilmu was sam'u wal basar wal hayah wal kalam wal mukhalafatu lil hawadits. Ini KI 1 pada kurikulum K13 atau kurikulum nasional. Ini KI 1 nih. KI 2 nanti pada akhlak dapat. KI 1 ini. Kemudian nanti dari sini akan lahir bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, sehingga kita merasa bahwa ini adalah ibadah kita jalankan atas perintah Allah. Baru berhasil KI 1, KI 2. Sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual dan sikap sosial, kalau kita belum belajar ilmu akidah, enggak, nanti bingung cara menumbuhkannya pada anak-anak. Itu. Al-wujud, apa arti al-wujud? Allah ada, tidak ragu akan adanya Allah. Tidak ada keraguan akan adanya Allah. Allah disifati dengan sifat al-wujud. Sifat Allah al-wujud. Allah ada, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Kalau bangunan ada yang membangun. Kalau tulisan ada yang menulis. Kalau pukulan ada yang memukul, ya kan? Dunia ini, jagat raya ini yang begitu teratur. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada pohon-pohon. Apakah bisa kita percaya tanpa ada pencipta? Akal sehat tidak percaya, kecuali akal itu sakit. Kecuali akal itu sakit. Ateis tidak percaya ada Tuhan. Kita orang muwahhid meyakini ada Allah. Orang ateis, sesuatu yang tidak logis bagi mereka tidak ada. Masalahnya, mana? Nggak ada bukti katanya. Tapi kita orang berakal sehat. Akal sehat itu adalah akal yang menjadi saksi benarnya Islam, benarnya dalil. Ya, akal sehat menjadi saksi atas kebenaran dalil-dalil dari Islam. Kita yakin adanya Allah. Karena buktinya dari sekian teraturnya makhluk ini menjadi bukti bahwa adanya Allah. Si ateis karena tidak masuk akal dia tidak percaya. Kalau nggak masuk akal dia tidak percaya. Bagaimana dengan kehidupan dia di alam kandungan? Apakah dia ingat itu? Apakah akal dia sampai ke situ? Waktu dalam kandungan makan apa? Pernah dia bicara dengan ibunya? Dalam kandungan? Enggak kan? Kan enggak masuk akal berarti. Dan di alam ruh, dia ada di alam ruh. Kita ini ada ruh. Ruh itu baru dipasang ketika 4 bulan dalam kandungan ibu. Sebelum itu tidak ada ruh. Apa lalu dia tidak percaya bahwa dia ada di alam ruh? Kalian percaya? Orang Islam percaya. Karena ruh ini sudah duluan diciptakan sebelum kita diciptakan. Kapan diciptakan ruh? Ketika Nabi Adam sudah turun ke dunia, ke bumi, pada suatu waktu dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam semua ruh manusia. Semua ruh manusia yang diciptakan sampai akhir nanti ruhnya sudah ada. Sekarang di mana? Di mustaudair ruh namanya, di tempat penyimpanan ruh. Dan kita nggak tahu masa itu. Apakah kita tidak percaya? Kalau orang ateis bilang berarti tidak ada dia masa itu. Padahal ada masa di alam ruh. Dikatakan oleh para ulama, kenapa kita kadang ketika melihat orang belum pernah melihat terasa pernah lihat.
Pernah? Terasa pernah lihat, kata para ulama. Jangan-jangan sudah bertemu di alam ruh, karena ketika ruh kita diciptakan, dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam kecil-kecil dalam rupa kita sekarang. Dalam rupa kita sekarang. Coba rahasia itu, ada yang tahu? Seagung itu, bagaimana Allah menciptakan ruh yang kita tidak tahu. Lalu orang ateis cuman mengukur dia hari ini. Kita orang beriman nggak percaya itu. Omong kosong itu, orang ateis bilang tidak ada Tuhan. Na'udzubillah. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bukti adanya Allah. Allah telah menciptakan ruh ketika Nabi Adam dulu turun, sudah diturunkan dari surga, bukan dari dalam surga, di luar, ketika sudah turun diciptakan di sebuah tempat, dikeluarkanlah ruh itu semua dari sulbi Nabi Adam. Coba kita nggak tahu masa itu, hanya ulama sebagian Allah beritahu itu, Nabi mengetahui itu, kita nggak tahu. Lalu jangan bilang ketika kita nggak tahu itu nggak ada. Logika kita atau otak kita yang belum nyampe ke situ. Itu sehingga muncul teori macam-macam itu, karena kenapa? Logika mereka nggak nyampe ke situ. Dibilang tidak ada Tuhan. Kita yakin dengan pasti bahwa Allah ada. Pernah terjadi orang ulama ditentang oleh ateis. Yang nentang sebenarnya ateis ini menentang raja. Dia bilang kepada raja, dia bilang dia tidak percaya ada Tuhan. Dia tidak percaya ada Tuhan. Siapa yang bisa menentang dia? Katanya. Oleh raja ini, oleh ulama, dia menawarkan diri untuk, seandainya saya berkata, kata para ulama, kata ulama, bukan para ulama, satu orang ulama. Seandainya saya berkata bahwa telatnya saya datang tadi ke sini karena saya berada di balik sungai Tigris. Saya mau nyebrang sungai, tidak ada alat yang dapat menyeberangkan saya. Lalu saya pandanglah pohon-pohon kayu itu menjadi perahu, katanya. Baru saya menyeberang. Bagaimana menurut Anda? Ditanya untuk membangunkan logika dia. Dibilang oleh si ateis, mana mungkin? Tidak mungkin, ya kan? Apa mungkin ada perahu tanpa ada yang bikin, nggak ada tukang kayu? Itu omong kosong gitu kan? Ini pembicaraan macam apa ini? Ini kamu mau debat saya kan gitu? Apa kata para ulama tadi? Apa kata ulama? Kalau kamu tidak masuk akal ada perahu tanpa ada yang bikin, bagaimana otak kamu bisa terima dunia ini dengan teraturnya, tidak ada yang menciptakan? Gampang kan? Ditolak. Ini karena belajar. Bagaimana kita mampu mempertahankan agama kita kalau nggak belajar? Ya kan? Ini jawaban kita nak pada orang-orang yang menentang agama kita. Ateis bisa kita tolak, gampang itu. Ada ateis sekarang muncul bergentayangan. Di kita ada ateis, di Aceh ada ateis. Ada lagi, tadi kan dalam kita meyakini bahwa Allah ada, tidak serupa dengan ciptaannya kan? Ateis mengatakan tidak ada. Kalau musyabbih mengatakan ada tapi serupa. Ada tapi serupa. Kalau orang Ahlussunnah atau orang muwahhid berkata Allah ada tidak serupa dengan semua yang ada. Allah ada tapi tidak serupa dengan semua yang ada. Yang ada diadakan, diciptakan oleh Allah. Yang minggu lalu sudah kita katakan kullu mawjud, dakhala fil wujud. Kullu syai'in dakhala fil wujud. Segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud diciptakan oleh Allah. Wujud ada. Kita ada, Allah juga ada. Ini beda-beda nih. Dari wujud ini punya banyak penafsiran orang keliru. Ateis berkata tidak ada Tuhan. Kita mengatakan ada Allah tidak serupa dengan makhluk. Orang musyabbih berkata Allah ada tapi dia berkata bertangan, berkaki, bermata. Ini namanya musyabbih. Kalau yang pernah saya bilang ada orang berkata bahwa Allah berkaki, kakinya diletakkan di atas neraka sampai menciut, ini orang musyabbih. Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada juga musyabbih yang jenis wahdatul wujud. Dia mengatakan tidak ada kita. Bingung kan? Dia bilang
Hanya ada Allah. Hanya ada Allah katanya. Seluruh makhluk kata dia menyatu dengan Allah. Makanya dia bilang hanya ada satu saja, Allah aja yang ada. Bingung nggak? Mulai bingung kalian kan? Ya kita ini ada kok, diadakan oleh Allah. Kok dia bilang nggak ada makhluk yang ada Allah katanya? Ini juga orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau dibilang oleh dia tidak ada makhluk yang ada hanya Allah, arti yang dia maksudkan begini. Yang ada hanya Allah kata mereka. Ya, yang ada hanya Allah. Artinya dia nggak mengakui manusia ini kan, nggak mengakui ada manusia. Padahal kita ada apa enggak? Ada kan? Kalau orang berkata yang ada hanya Allah, tinggal dicubit aja sekali. Cubit, dia bilang sakit tahu? Saya ada kan, kamu ada. Kenapa kamu bilang kita ada? Kita ada, tapi tidak serupa dengan Allah. Adanya kita diciptakan oleh Allah. Paham? Jangan gampang dibohongi ya. Belajar tauhid itu maksudnya, supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah tidak serupa dengan seluruh ciptaannya. Jangan jatuh ke aliran musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan jadi ateis, lebih-lebih lagi berbahaya. Tingkat kekufuran tingkat tinggi itu nomor 1 ateis. Kedua baru masuk musyabbih atau orang wahdatul wujud tadi yang mengatakan dia kenapa dia bilang yang ada hanya Allah. Dia meyakini bahwa Allah dengan makhluk udah menyatu kayak menyatunya air dengan gula. Ya bedalah, beda. Allah itu pencipta, tidak serupa dengan ciptaannya. Paham? Kalau perlu dicatat, diingat. Ini penting sekali. Karena hari ini tauhid orang udah mencawo-cawo, ngaku ahli tauhid tapi mengatakan Allah berkaki. Sekarang kan paling sering orang melabelkan tauhid kan? Kita nyaris terbohongi jika kita tidak tahu. Sekarang ya, kalau ada roti yang roti itu sudah ada racun, nampakkah di mata kita? Enggak nampak kan? Roti sudah ada racun. Enggak, bagus ini roti ini bagus, masih makan. Ternyata sudah disemprot racun di dalamnya, enggak tampak kan? Demikian juga hari ini kalau kita gampang mengkonsumsi YouTube, gampang mengkonsumsi apapun mudah gitu untuk informasi untuk didapat, ternyata di dalamnya ada racun, kita nggak tahu. Sebagian orang berkata, saya ambil yang baik-baik. Kan nggak masalah, kita ambil yang baik-baiknya aja. Kita yang baik aja belum tahu yang mana, bagaimana ambil pertanyaannya? Iya kak? Kita belum tahu yang mana yang baik, mau ngambil yang baik. Kita mau ke laut, mau ngambil nggak apa-apa, nanti saya ambil ikan-ikan yang bagus untuk kesehatan. Kita nggak tahu bahwa orang yang kencing manis cocoknya ikan apa, orang yang kolesterol cocoknya ikan apa. Kita ambil semua kasih. Ada orang yang alergi dimakan udang, akhirnya garuk-garuk lah, salah makan. Bukan ahlinya kita. Kalau agama serahkan kepada ulama yang ahlinya. Kalau emas serahkan ke tukang emas. Jangan sok jadi ahlinya. Jangan merasa jadi ahli emas kalau kita bukan tukang emas. Jangan merasa ahli berlian atau mutiara kalau kita nggak ngerti tentang mutiara. Kalau kita nggak ahli mutiara, kita lihat mutiara pokoknya yang putih-putih mutiara semua, bawa pulang. Lalu orang yang ahlinya berkata, ini mau jual, ini saya pada mutiara, katanya mutiara asli katanya. Begitu dia oleh ahlinya, kajian nupuoju hana nilai. Itu. Jadi hari ini kita benar-benar harus hati-hati, benar-benar harus melihat apa yang kita makan itu. Jangan kita terlalu pasrah berkata saya ambil yang baik-baiknya. Bagaimana bisa ngambil yang baik-baiknya kalau kita belum tahu yang baik itu mana? Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari makanan itu kalau kita nggak tahu apa manfaatnya? Asal makan, akhirnya kontraindikasi. Makan bukum, enak, udah gitu keracunan, meninggal semua satu.
Tahu bukum? Ada yang nggak tahu? Ada ikan buntal. Ikan buntal itu ada yang punya telur dalamnya. Ada yang bisa dimakan, ada yang nggak bisa dimakan. Ada yang nggak ngerti dimakan semua. Meninggal pernah terjadi. Saya kawan seleting, meninggal satu rumah tinggal dia. Karena kenapa? Salah makan ikan dulu waktu kecil-kecil saya, bukan baru-baru ini waktu kecil-kecil. Ini bukti bahwa kalau kita bukan ahlinya tidak bisa kita melihat itu. Gitu. Sementara dalam sejarah, di kalangan orang Arab sudah dikenal ada yang namanya Tuma al-Hakim. Tuma al-Hakim itu bapaknya tabib, bapaknya Tuma al-Hakim tabib, anak tabib Tuma al-Hakim. Karena Tuma al-Hakim ini tidak talaki pada orang tuanya tentang ilmu kesehatan ini, lalu begitu bapaknya meninggal, dilihatlah buku oleh Tuma al-Hakim peninggalan ayahnya. Ada sebuah hadis bertuliskan inna fi habbatis sauda shifaun min kulli da'. Buku ini karena sudah lama digigit oleh kutu. Dari habbah itu ba satu titik, ya kan? Bertambahlah satu titik menjadi hayyah. Dibaca oleh Tuma al-Hakim, inna fi hayyati sauda. Sesungguhnya kalau habbah bijian, habbatu sauda, biji hitam, jintan hitam. Hayyah apa? Ular. Hayyatu sauda, ular hitam. Oleh Tuma al-Hakim membaca ini tanpa talaki. Inna fi hayyati sauda. Dicarilah oleh Tuma al-Hakim ular hitam. Diambil ular hitam, ada bisanya. Dikasihlah untuk anaknya, meninggal. Coba, ini ibarat orang salah cari ilmu, tidak talaki. Ilmu bitta'allum. Ilmu agama diperoleh dengan cara belajar, bukan dengan cara dengar-dengar YouTube. Ada orang banyak gara-gara dengar YouTube tanpa kenal siapa orang itu, nggak mau ngaji keluar rumah, dengar di rumah. Dia meyakini Allah serupa dengan makhluk, sehingga ketika ada orang berkata Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak berkaki, tidak bertangan, dia bilang, hah, saya dengar nggak gitu. Ini orang Aceh juga. Yang dulu orang Aceh sudah hafal sifat 20. Tapi hari ini karena tidak belajar lagi pada ulama, cukup dengan YouTube masuk ke rumah, akhirnya hasil menjadi musyabbihah, tidak kemana-mana, di rumah saja. Carilah guru. Ilmu agama harus berguru. Tadi kita katakan, Nabi kita Nabi Muhammad orang tercerdas, diciptakan oleh Allah. Tapi beliau ada guru. Siapa? Malaikat Jibril. Itu. Ini sifat wujud Allah, sudah kita bahas tadi, bahwa Allah ada. Kemudian wal wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Allah esa. Arti esa tidak ada sekutu baginya, bukan bilangan. Allah esa bukan dari segi bilangan. Karena jika bilangan kurang 0,1 aja, kalau angka 1 enggak jadi 1. Jadi Allah esa bukan bilangan, bukan angka. Esa Allah bukan angka, tapi esa Allah bermakna tidak ada sekutu baginya. Allahu wahid, laisa min tariqil adad. Allah esa bukan dari segi bilangan. Allah esa dari segi tidak ada sekutu baginya. Jadi esa Allah tidak ada sekutu, itu maknanya. Bukan bilangan. Kalau kita bilangan, 1 kita bilangan. Kurang 0, kurang dari 1 setengah. Ya kan? Orang itu cuma setengah, nggak ada kaki. Dua-dua nggak ada kaki. Setengah. Ya kan? Tapi 1 kita itu. Ya kan, beda kan? Tapi esa Allah bukan bilangan, karena tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah itu bukan tidak bertangan, tidak berkaki, tidak berkepala, nggak ada bagian-bagian. Sehingga ketika kita sebut wahdaniyah, bahwa Allah esa bukan dari segi bilangan. Udah capek? Masih mau lanjut? Jam berapa?
Jam 1:15. Kita nggak panjang-panjang, karena kenapa? Takutnya nanti kalau kepanjangan ngantuk, nggak masuk semuanya. Gitu ya. Karena ilmu tauhid itu kita belajar butuh keseriusan, butuh konsentrasi, karena setan bergentayangan kalau kita belajar tauhid. Iya, dia bikin kita ngantuk. Iya kan? Dia bikin berat cobaan. Jadi mohon nanti tetap hadir, jangan dengarkan setan. Ya. Kita belajar mengenal sifat-sifat berikutnya. Qidam yang sedikit udah kita bahas tadi. Baqa, bagaimana makna baqa? Itu penting untuk kita bahas. Bagaimana makna qiyamuhu binafsi? Itu kita bahas insyaallah minggu depan. Bersabar, selesai syahadat pertama akan ada syahadat kedua. Akan ada bagaimana kita sholat, bagaimana kita wudu, bagaimana bersuci, ada insyaallah ke depan. Itu ya. Kita usahakan semua kita mengikutinya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Atau kita tahlil dulu ya, supaya yang online tidak lama-lama menunggu. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Barakallahu fikum. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampakin ke depan sekali. Assalamualaikum.